Wanita itu terkejut saat mendapati suaminya sedang merunduk di depan pintu, menatap tajam ke arah putri mereka di dalam kamar. "Bolehkah aku bicara denganmu sebentar?" Setelah istrinya memergoki adegan memalukan itu, pria tersebut sama sekali tidak merasa bersalah, malah berbalik dengan marah dan menampar istrinya dengan keras. Masih belum puas, dia langsung mengambil cambuk dan tanpa ampun memukuli istrinya. Sementara itu, Joanna hanya berdiri di depan pintu, menyaksikan ibunya dipukuli habis-habisan oleh ayahnya tanpa bereaksi apapun. Takut rahasianya terbongkar, dia membawa istrinya ke pandai besi untuk dipasangi penutup kepala sebagai peringatan agar tidak bicara sembarangan. Sang istri terpaksa diam. Kemudian mereka pergi ke gereja. Di depan orang banyak, sang suami memfitnahnya, sementara sang istri hanya bisa menahan kepedihan dan makian itu sendirian. Yang membuatnya kian putus asa, putri penagih utang pun turut mencelanya. "Hidup seperti ini bukanlah kehidupan. Aku lebih baik mati duluan." Kata-kata Joanna bagaikan kutukan maut menguras habis kekuatan sang ibu. Usai merenung, ia pergi dari gereja lalu melompat dan gantung diri. Pria itu menatap istrinya yang tergantung, lalu mengamuk dan memaki, menyebut tindakan itu penghinaan terhadap suami dan pendeta. Semua yang hadir tak berani membantah, tak ada yang berani menolong wanita itu. Setelah kehilangan perlindungan ibunya, nasib Joanna pun menjadi semakin menyedihkan, tanpa ia sadari bahwa inilah awal dari kehidupan penuh penderitaannya. Pada hari itu, sang ayah membawa Joanna sendirian ke gereja. Di hadapan pendeta, ia ingin menikahi Joanna dan memberinya anak. Saat itu sang ayah seperti binatang buas yang mengamuk mencengkeram Joanna erat-erat dan menyeretnya pulang ke rumah. Tanpa perlindungan ibunya, Joanna tak berdaya seperti domba. Mereka tidur di ranjang yang sama malam itu. Saat ayahnya terlelap, Joanna diam-diam menyelinap keluar dan melarikan diri dari peternakan tanpa menoleh ke belakang. Namun, itu hanyalah pelarian dari satu neraka ke neraka yang lain. Saat siuman, Joanna berada di kereta kuda. Pria itu membentaknya untuk turun, lalu kasar memeriksa giginya. Setelah memastikan usia dan kesehatannya, pria itu menjualnya mahal ke rumah bordil ternama di daerah itu. Menatap kereta kuda yang menjauh, Joanna pun putus asa. Beruntung, karena Joanna masih muda, sang pemilik hanya memintanya mengerjakan pekerjaan kotor dan berat. Joanna sempat mengira hidupnya akan berjalan tenang seperti itu. Sampai pada suatu hari, seorang pria mabuk mulai bertindak cabul terhadapnya di depan banyak orang. Melihat kejadian itu, seorang wanita segera maju untuk membantunya. Namun pria yang marah itu justru menyeret Joanna dan wanita itu ke lantai atas. Ketika pria itu menatap Joanna dengan tatapan buas, wanita di belakangnya menembak pria itu demi melindungi Joanna, mengakhiri hidupnya. Namun, di zaman patriarki yang liar itu, demi mempertahankan martabat mereka yang tak boleh diganggu-gugat, para pria tanpa ragu membawa wanita itu ke tiang gantungan di hadapan banyak orang. Begitulah, sebuah persahabatan indah Joanna berubah menjadi luka yang sulit terhapus. Beberapa tahun berlalu dengan cepat, dan akhirnya Joanna pun menyerah pada takdir, menjadi gadis paling terkenal di tempat ini. Pada hari itu, seorang pria yang mengaku sebagai pastor menghamburkan banyak uang dan menyewa seluruh bar. Saat Joanna melihat sang pastor, ia panik. Ternyata dia ayahnya sendiri. Di depan umum, Joanna terpojok. Ia terpaksa menutupi wajah dengan rendah demi mengelabui ayahnya, namun usahanya ini sia-sia.